Baik, tadi sudah disampaikan oleh Gus Chandra bahwa kontribusi minyak sawit terhadap negara, terhadap neraca perdagangan itu luar biasa. Kita bisa lihat di paparan ini bahwa di tabel ini kalau tidak ada sawit tuh sebenarnya neraca perdagangan kita minus. Artinya bahwa sawit ini luar biasa. Sawit ini sekarang adalah penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara. Jadi memang pertama masih batu bara, kedua adalah sawit. Nah ini bahkan di saat COVID kita semua tahu industri-industri lain pada bermasalah, alhamdulillah itu sawit sama sekali hampir bisa dikatakan tidak ada masalah. Tidak ada PHK di sawit, saya tidak mendapatkan laporan dari anggota GAPKI. Kemudian justru yang ada penambahan tenaga kerja dan justru memecahkan rekor devisa itu pada waktu COVID. Ini kan luar biasa berarti. Sawit luar biasa dan memang sawit ini komposisinya seperti kita ketahui bersama itu bukan semuanya milik perusahaan tetapi juga ada petani. Makanya di sini Apkasindo. Bahkan 41% ya Pak Lino ya itu adalah milik petani. Nah, artinya bahwa itu seimbang. Dan industri ini cukup sukses artinya bahwa sampai sekarang sukses karena ada petani, ada korporasi. Seimbang ya, kayak gitu. Jadi masih bertahan dengan baik. Lanjut. Kemudian PSR ini tidak kita percepat, kita tidak bantu, itu pasti nanti akan bermasalah. Karena kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi di sisi lain kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Nah ini makanya kita terus dorong agar PSR bisa dipercepat, tetapi ternyata memang justru jalur kemitraan yang dengan perusahaan malah banyak hambatannya. Malah yang kedinasan lebih lancar. Nah ini kita sudah sampaikan juga ke pemerintah seperti apa supaya ini bisa mempercepat PSR. Kalau perusahaan itu mereka melakukan peremajaan itu sekitar 4-5% per tahun. Karena mereka rutin. Kalau mereka tidak melakukan peremajaan, otomatis nanti akan kegulung sendiri. Kan gitu. Jadi mereka melakukan itu. Apabila mereka cash flow-nya cukup kuat, lebih dari itu. Tetapi rata-rata di angka 4-5%. Nah yang prihatin adalah nanti Pak Arino bisa sampaikan, di sawit rakyat peremajaannya sangat lambat. Bahkan tidak pernah mencapai target. Karena sepertinya di atas 50% juga belum pernah ya Pak Rino ya. Begitu. Oke lanjut, kita nggak sadar bahwa kebijakan kita sendiri kadang-kadang juga backfire ke kita. Contoh, pada waktu kita pelarangan ekspor, akhirnya mereka merasa nggak aman kalau mengandalkan hanya dengan kita impor dari Indonesia. Satu-satunya minyak nabati yang harus sertifikasi adalah minyak sawit. Minyak lain tidak perlu. Minyak bunga matahari ada sertifikasi? Tidak ada. Kedelai? Tidak ada. Coba, hanya sawit. Mereka buka yang mereka bisa buka, mereka tanam yang mereka bisa tanam. Bukan sawitnya. India sekarang udah mulai tanam sawit. Walaupun mungkin produktivitasnya tidak sebagus Indonesia. Tapi mereka berusaha supaya mereka tidak terlalu tergantung. Kan begitu. Pakistan juga mereka akan coba. Nah, akhirnya mereka tanam, suplai minyak bunga matahari meningkat luar biasa. Kedelai juga demikian. Akibatnya mereka lebih murah harganya dan mereka beralih membeli minyak nabati yang lain. Nah ini yang mesti kita jaga, yang harus hati-hati. Pasar harus tetap kita jaga dan kebijakan kita juga jangan sampai justru yang malah balik menghantam kita. Sebaiknya negara atau pemerintah lebih bijak melihat untuk ambisi bolehlah kita untuk ketahanan energi dan macam-macam. Tetapi kita harus tetap melihat mana yang lebih menguntungkan untuk negara. Itu menurut saya nomor satu mestinya. Nanti bisa PBNU memberikan masukan seperti itu. Saya rasa pas sekali kalau PBNU yang memberi masukan. Kita sekali lagi, GAPKI tidak menentang untuk masalah ketahanan energi sampai B100 pun kami siap. Tetapi tetap harus satu yang diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan produksi, itu yang paling yang utama. Tidak mungkin kalau tanpa peningkatan produktivitas dengan satu tadi, tidak meningkatkan atau mempercepat peremajaan sawit rakyat. Kita sekarang sudah susah untuk mengembangkan
rakyat pun mungkin juga sudah sulit untuk membuka lahan-lahan baru, kan begitu. Nah ini salah satu-satunya ya peningkatan itu. Nah ini makanya jangan sampai nanti terjadi gangguan di sini, misalnya nanti ditingkatkan kembali jadi B50, B60, nanti malah justru yang terganggu yang lain, kan begitu. Nah ini yang perlu disampaikan kepada pemerintah, kira-kira seperti apa, mesti dihitung betul, dihitung dengan cermat, mana yang lebih menguntungkan untuk negara. Ini saya melihat bahwa kita mungkin perlu adanya badan khusus ya, negara tetangga kita yang jauh lebih kecil dari kita, produksinya dia hanya sekitar 5, nggak sampai 6 juta hektar ya, produksi dia nggak sampai 20 juta ton per tahun, tetapi mereka harus kita akui tata kelola mereka lebih baik. Mereka ada badan khusus untuk sawit di sana ya. Nah ini yang rasanya mesti kita harus tiru bagaimana kita membenahi tata kelola kita.